Penangkapan kelompok terduga teroris di Lampung dilakukan oleh tim Densus 88 anti teror Mabes Polri. Dalam peristiwa yang diwarnai aksi baku tembak ini, sejumlah anggota terduga teroris tewas dan anggota Densus 88 tertembak. Merespon aksi baku tembak ini hingga penangkapan kelompok terduga teroris di Lampung oleh Densus 88, kami akan ulas sore ini bersama narasumber ada Pak Islah Barawi, selaku Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Islah, salam sehat. Maaf, audionya masih di mute, mungkin boleh di unmute, sehingga kami bisa Oh, mendengar sorry. suara Anda Selamat Pak sore, Islah. Waalaikumsalam. Baik, Pak, Anda berada Karena di ini Lampung lagi juga di nih Pak, lokasi. memantau langsung begitu, atau bagaimana melihat Iya, adanya aksi baku tembak antara terduga teroris dan juga tim anti teroris 88 itu, Densus 88? ini memang Hmm. sesuatu banyak hal yang menarik ya di sini karena ini kelompok Jamaah Islamiyah Hmm. dan mereka ini sebenarnya adalah orang-orang lama yang Hmm. banyak melibatkan diri terutama di konflik di Poso. Seperti Budi Anduk, terus ada Nanto Bojel, terus ada juga rekrutan lokal yang kemudian didaulat menjadi amir dari kelompok ini namanya Zulkifli. Jadi Hmm. ini memang banyak hal yang menarik ya di sini karena ini ada satu pakem yang selama ini Jamaah Islamiyah ini lebih banyak bergerak pada tataran-tataran normatif dengan sistem baru yang namanya strategi itu. Hmm. Tapi kali ini mereka ternyata eh, berusaha membuat Lampung ini menjadi sanctuary sekaligus juga epicentrum Hmm. gerakan amaliyah kekerasan mereka. Artinya ini menjadi sentral dari jaringan Islamiyah atau JI ini atau bagaimana ya? Sehingga Anda juga berada di sana, Pak Islah. Apakah turut serta dalam penggerbekan terduga teroris ini di sini atau agenda apa yang Anda lakukan di sana, Pak Islah? Ini Hmm. karena ada satu ketertarikan saya sebenarnya, Mas. Apa yang terjadi di Lampung ini buat saya yang biasa mengamati pergerakan Jamaah Islamiyah, terutama ini ada sesuatu yang menarik. Karena kalau dilihat dari lokasinya, dari TKP-nya, mereka ini punya metode yang sama dengan Upik Lawanga yang juga Hmm. dulu ditangkap di Lampung. Mereka punya bunker, mereka berusaha memproduksi senjata, dan ini yang membuat menarik karena kelompok para Wijayanto ya di Jamaah Islamiyah ini kan selama ini menggunakan sistem-sistem marhalah yang dengan pola-pola evolusi ya, bukan revolusi. Tapi ini kalau dilihat dari persiapan mereka, memang mereka seolah-olah ingin menjadikan lokasi ini sebagai lokasi pabriknya senjata gitu. Ini menarik buat saya. Dan Hmm. yang lebih menarik lagi, mengapa Lampung? Nah, ini Ya. juga menjadi perhatian dari kita ya. Hmm. Mengapa kok Upik Lawanga ini di Lampung, Budi Anduk di Lampung, Nanto Bojel juga di Lampung. Ini yang harus menjadi satu perhatian kita bahwa Lampung ini memiliki resiliensi sosial yang sangat tinggi dengan kelompok radikal. Ini sejak dulu ini. Hmm. Hmm. Mulai dari zaman gerakan Ustroh, ada kasus Talang Sari di sini. Memang Lampung ini kemudian menjadi sanctuary karena di sini banyak transmigran dari Jawa yang kemudian pelarian-pelarian ini seolah-olah mendapatkan surganya di sini ditambah Hmm. dengan kontur alam dan juga geografi yang begitu sulit ya. Apalagi Hmm. TKP ini kalau dilalui dengan jalan kaki itu kurang lebih sekitar 5 jam dengan jalan setapak yang berbatu yang sulit sekali dilewati oleh kendaraan. Nah, ini memang rata-rata mengapa Lampung ini menjadi menarik bagi kelompok ini karena medannya yang sangat sulit ini sehingga menjadi tempat perlindungan, menjadi tempat ribat, menjadi tempat menjadi tempat epicentrum buat mereka ini sangat nyaman sekali. Ini harus menjadi perhatian serius dari pihak Densus 88 memang. Ah, Nah, ini juga harus ada peran ya. mitigasi sosial terhadap masyarakat. Hmm. Masyarakat juga harus dikuatkan untuk deteksi dini di daerah Lampung ini karena hampir semua DPO itu memang banyak yang melakukan deployment dan persembunyian. Lampung ini jadi tempat persembunyian mereka. Artinya ini sudah lama dibaca ya, dipetakan oleh Densus 88 di Kabupaten Pringsewu ini lokasi di mana tempat disembunyikannya senjata, kemudian kelompok ini berkembang. Baru kali ini pada hari kemarin ya ditangkap terduga teroris Ya.
Artinya mengalami kesulitan tidak ini Densus 88 sebenarnya kalau Anda lihat Pak Islah? Dan kalau Anda katakan ada Budi Ya, Handuk dan kawan-kawan, ini anak buahnya itu NG, ZA, PS, H, dan AM yang ditangkap ini sudah merupakan gabungan jaringan Islamiyah dari dulu begitu, Pak Islah? iya, ada juga yang rekrutan lokal Hmm. seperti Zulkifli yang juga tewas tertembak ini. Ini sebenarnya juga orang Lampung yang Hmm. direkrut oleh kelompok lama seperti Budi Anduk dan Nanto Bojel ini. Hmm. Nah, ini mengapa kemudian saya terus terang tertariknya kenapa saya harus datang ke sini karena ini ada semacam keluar dari pakem JI dalam beberapa tahun terakhir yang Hmm. lebih bergerak pada tataran-tataran normatif dengan konsep yang namanya marhalah itu. Tapi di sini justru mereka ini membuat pabrik senjata, mereka membuat bunker untuk uji tembak dan sebagainya. Ini adalah gerakan-gerakan yang sangat serius. Nah, tapi memang dibutuhkan kepekaan masyarakat di sini karena Hmm. mengingat tempatnya yang sangat terpencil, ada perlu program penguatan deteksi dini terhadap masyarakat di Lampung supaya kalau ada apa-apa itu bisa menginformasikan ke penegak hukum secara lebih cepat. Hmm. Dan ini memang kelompok seperti Budi Anduk ini sudah bertahun-tahun dari sejak tahun 2005, dari sejak pasca konflik Poso, dia ini memang menghilang. Dan Densus Hmm. memang seolah-olah memang tidak pernah nyenyak tidur sebelum dia ini diketemukan. Dan Hmm. ternyata ditemukan di Pringsewu ini dengan Hmm. posisi yang siap, dengan persenjataan yang lengkap. Apalagi ada M16 yang ditembakkan ke petugas yang saat ini sedang di rumah sakit untuk diangkat proyektil pelurunya karena memang pelurunya berada di sekitar tulang belakang. Nah, ini memang harus menjadi perhatian dari kita bahwa metamorfosis dari kelompok teroris ini kadang-kadang memang melandai, tapi ada momentum tertentu mereka itu justru akan melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya militan seperti ini. Ini memang harus disikapi oleh Eh, Densus secara lebih jeli. Oke, Saya aksi. yakin Densus juga tidak. Ya, kita mengerti Densus 88 tentu tidak tidur karena harus mengantisipasi hal itu, Pak Islah. Pak Islah, kalau Anda melihatnya setelah terduga teroris ditangkap, ada aksi baku tembak dengan anggota Densus 88, apakah ini membuat aksi mereka akan kembali mencuat? Aksi balas dendam tentunya akan dilakukan oleh anggota yang diduga jaringan jamaah Islamiyah ini. Ya, kalau soal balas dendam ini saya belum melihat petanya ke sana ya, Hmm. karena kalau kita lihat jaringan yang ditangkap dan terlibat baku tembak dengan Densus hari ini, memang sepertinya memang ada bagian kecil dari jamaah Islamiyah yang memilih untuk melakukan proses amaliyah yang sangat militan seperti ini. Hmm. Ini mungkin perlu pendalaman lebih lanjut. Kita juga tidak bisa berandai-andai apakah ini ada strike back dari mereka, tapi saya yakin Densus sudah insya Allah sudah bisa memetakan ini karena kalau jaringan lama kan sebenarnya semuanya sudah terstruktur ya. Dan ini bisa dipetakan secara lebih jelas dari kelompok JI ini Hmm. karena yang menarik memang dari berbagai alat bukti itu mereka ini siap untuk melakukan perlawanan. Saya yakin juga Budi Anduk juga sudah punya persiapan yang matang bahwa kalau saya ditangkap, ya saya tidak akan ditangkap dengan gratis. Kurang lebih seperti itulah. Nah, makanya mereka ini dengan secara lebih well prepare, mereka membuat senjata, ada mesin bubut, ada juga berbagai peralatan-peralatan dan bahan pelat baja dan sebagainya. Saya yakin mereka juga berusaha mempersenjatai kelompoknya ini dengan berbagai senjata rakitan dengan keahlian mereka masing-masing. Ya, kalau dari data yang saya himpun nih Pak Islah, di jelang Natal 2020, di jelang Natal 2022, jelang Tahun Baru 2023 ini sudah ditangkap 11 teroris. Ini belasan teroris ini berada merupakan kelompok dari jaringan Islamiyah. Kalau Anda melihat ini kelompok yang sama di Lampung atau bagaimana? Apakah mereka tersebar juga di wilayah Indonesia lainnya? Kalau jamaah Islamiyah sendiri sebenarnya memang justru paling besar di Indonesia. Hmm. Tapi yang memilih dan mengkonversi kepada gerakan-gerakan dengan yang seperti yang kita temukan di Pringsewu ini adalah satu apa namanya pola baru ya. Karena kalau kita perhatikan dari kepemimpinan para Wijayanto yang sudah tertangkap ini, rata-rata mereka mulai ingin bergerak di bawah permukaan dengan pola-pola normatif. Tapi yang ini kan tidak. Mereka berusaha membuat pabrik senjata dengan bunker yang siap dan ini polanya sama dengan
tersangka yang terpidana yang sudah ditangkap lebih dulu yang juga pelarian dari konflik Poso, yaitu Upik Lawanga. Mereka juga waktu itu Upik juga membuat bunker di Lampung juga. Dan yang menarik juga kenapa Lampung dan ini Lampung lagi, ya karena itu tadi seperti yang saya sampaikan, ini memang menjadi menarik karena ada resiliensi sosial, karena di sini banyak sekali yang orang-orang dari transmigran Jawa, terus ada juga resiliensi ideologis, pelarian-pelarian Usroh, ada Talang Sari pada zaman Orde Baru dulu, dan ini kemudian mereka seolah-olah mendapatkan zona nyamannya di daerah Lampung ini. Ini Baik, menarik kalau baik. buat saya sih. Baik Pak Islah, kita dukung tentunya anggota Polri, tim Densus 88 anti teror Mabes Polri untuk mengungkap siapa lagi berikutnya dari terduga teroris yang termasuk dalam jaringan Jamaah Islamiyah. Kita berterima kasih dengan Anda Ya, juga saya sudah kira bergabung dengan kami. Ya. masyarakat juga dan pemerintah harus terus mendukung Densus karena terus terang Densus ini memang tidak akan pernah tidur. Saya terus terang apresiasi Baik. sekali terhadap Densus karena membuat kita yang orang biasa ini jadi tidur nyenyak. Kurang lebih begitulah. Baik, terima kasih Pak Islah Barawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia bersama kami di Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.